Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Khairuddin dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Sorong. Dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas praktek 2 jaringan komputer yang dimana diminta untuk menjelaskan beberapa perintah dari CMD. Kita lanjut ke command prompt-nya. Yang pertama adalah cd atau change directory, yang dimana ini berfungsi untuk berpindah antara directory atau folder kerja saat ini. Ini berguna untuk menavigasi ke lokasi file tertentu sebelum menjalankan program atau manipulasi data. Yang kedua adalah cls. Ini berfungsi untuk membersihkan seluruh tampilan output di layar command prompt. Ini berfungsi untuk merapikan layar serta memastikan fokus pada hasil perintah yang baru dieksekusi. Oke, kita lanjut selanjutnya adalah yang ketiga adalah cls/tanda tanya. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan halaman bantuan spesifikasi untuk perintah cls. Ini berguna untuk memberikan deskripsi singkat dan opsi yang tersedia untuk perintah cls. Yang keempat adalah dir. Dir ini berfungsi untuk menampilkan halaman bantuan spesifikasi untuk perintah di dir. Ini menjelaskan semua opsi-opsi seperti melihat file tersembunyi, detail, format, dan sebagainya. Yang kelima, kita lanjut. Perintah selanjutnya adalah ipconfig. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Selanjutnya adalah IP cls ipconfig config all. Nah, ipconfig all ini, perintah ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan secara detail dan lengkap, termasuk MAC address, server DNS, dan waktu sewa IP. Lanjut, selanjutnya adalah ipconfig/tanda tanya. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan semua opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig serta penjelasannya. Biasanya ini selalu digunakan untuk memeriksa sintaks atau opsi mana yang harus dipakai untuk tujuan tertentu, seperti release atau flush hands. Selanjutnya adalah ipconfig release. Nah, perintah ini untuk melepaskan atau menghapus alamat IP dari adapter jaringan. Ini berguna ketika ingin mereset koneksi sepenuhnya atau bersiap meminta alamat IP baru. Selanjutnya adalah ipconfig renew. Nah, perintah ini berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Ini biasanya sering digunakan setelah release atau ketika koneksi bermasalah untuk memaksa mendapatkan konfigurasi IP yang segar. ipconfig display DNS. Perintah ini untuk menampilkan isi DNS atau cache lokal komputer.
Ini memungkinkan pengguna untuk melihat hasil query DNS yang disimpan untuk mempercepat akses ke situs yang pernah dihubungi. Selanjutnya adalah IP config flush DNS. Nah, perintah ini untuk menghapus dan mereset DNS cache lokal. Ini merupakan solusi umum saat pengguna tidak bisa mengakses website tertentu karena biasanya komputer sering menyimpan alamat IP yang lama atau alamat IP yang salah. Selanjutnya adalah IP config. Regis DNS. Nah, perintah ini untuk memaksa pendaftaran ulang record DNS komputer ke server DNS. Ini digunakan untuk memperbaiki masalah pada pencatatan nama komputer di jaringan domain. Selanjutnya adalah perintah yang ke-13 adalah ping. Nah, perintah ini untuk mengecek konektivitas dan mengukur waktu respon ke host tertentu. Ini berguna sebagai alat diagnosis koneksi paling dasar dan tercepat untuk memastikan apakah sebuah perangkat atau server dapat dijangkau. Selanjutnya adalah netstat. Nah, netstat ini biasanya menampilkan daftar koneksi jaringan yang terbuka, port yang digunakan, dan static protokol. Ini penting untuk audit keamanan dan troubleshooting koneksi menunjukkan aplikasi mana yang sedang berkomunikasi. Nah, sepertinya lihat tab JNS. Tadi sudah sampai di netstat. Selanjutnya adalah record. Perintah ini untuk melacak jaluran hop by hop yang dilalui paket data dari komputer ke tujuan. Ini berguna untuk analisa latensi dan pemeriksaan jaringan, membantu mengidentifikasi di mana gangguan sering terjadi sepanjang jalur koneksi. Tadi sudah sampai record. Selanjutnya adalah pet ping. Oh. Nah, perintah ping ini untuk menggabungkan fungsi ping dan tracker yang tadi untuk menampilkan analisa jalur dan static packet loss secara detail. Alat yang lebih canggih untuk menganalisa kualitas koneksi yang terputus-putus. Itu adalah kegunaan dari ping. Selanjutnya adalah DNS lookup. Yes, lookup. Yes, lookup. Lookup. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk mengecek dan mendiagnosa domain name system atau yang kita biasa disebut dengan DNS. Ini berguna untuk memungkinkan pengguna menguji server DNS untuk melihat IP dari sebuah nama host
dan memverifikasi ketepatan konfigurasi DNS. Tadi sudah sampai dengan DNS lookup. Selanjutnya perintahnya adalah perintah ke-18 adalah let's ini merupakan network shell, di mana ini berfungsi sebagai tool manajemen konfigurasi jaringan berbasis CLI yang powerful. Ini digunakan untuk dapat digunakan untuk mengatur firewall, mereset Windsock, atau mengelola profil WiFi secara mendalam. Perintah selanjutnya adalah root, di mana root ini menampilkan dan mengelola routing table lokal komputer. Ini memungkinkan administrator jaringan untuk menambah atau menghapus root secara manual, mengatur bagaimana paket keluar dari komputer. Yang perintah terakhir, perintah ke-20 adalah net. Nah, net ini merupakan kumpulan utilitas jaringan untuk mengelola akun pengguna, folder yang dibagikan, dan layanan jaringan. Ini digunakan untuk interaksi dan manajemen dasar sumber daya jaringan pada sistem operasi Windows. Ini sudah yang terakhir. Saya rasa sudah cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.